Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Suherman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi, kemudian kedua grafik, yang ketiga modus, yang keempat median, dan yang kelima mean dalam mata kuliah statistik. Oke, jadi teman-teman semua, jadi nilai ini merupakan data nilai rapor siswa jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Luar. Jadi terdapat 31 siswa yang akan kami olah datanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini yang pertama yaitu kita akan menentukan dulu tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk menentukannya itu sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi, yang pertama itu adalah kita akan menentukan K-nya dulu. Nah, rumus untuk menentukan K-nya itu sendiri dapat kita lihat di sini. Jadi, rumus K itu sendiri itu yaitu 1 tambah 3,3 log N. Jadi, N-nya itu adalah jumlah dari siswa yang akan kami olah datanya. Jadi 31. Jadi 1 tambah 3,3 log 31. Nah, sedangkan 31 ini jika kita ke konversi menjadi satuan, hasilnya itu adalah 1,4. Jadi 1 tambah 3,3 dikali 1,4. Nah, kemudian maka akan menghasilkan nilai sebesar 5,62. Jadi kita akan bulatkan menjadi angka 2. Oke, menjadi angka 6. Oke, jadi teman-teman, selanjutnya kita sudah mendapatkan yaitu kelasnya atau K-nya. Selanjutnya kita akan menemukan range-nya atau bisa rumusnya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Kita lihat di sini terdapat data terkecilnya itu yaitu 90, data terbesarnya, sorry, minta maaf, kemudian data terkecilnya adalah 75. Nah, kemudian maka kita akan kurangi 90 dikurang dengan 75 itu adalah sama dengan 15. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan kelas dan range-nya, selanjutnya itu kita akan mendapatkan atau mencari interval kelasnya, yaitu dengan rumus range dibagi dengan K. Oke, jadi range-nya itu seperti yang kami dapatkan tadi, yaitu 15 dibagi dengan angka sebelum dibulatkan pada kelasnya. Jadi ini yang kita ambil untuk dimasukkan ke sini. Jadi totalnya ialah 15 dibagi 5,62. Nah, di sini menghasilkan 2,85 dan kita akan bulatkan ke atas menjadi angka 3. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dapat kita lihat pada tabel distribusi frekuensi ini. Oke, jadi dapat dilihat di sini teman-teman bahwasanya kita akan mencari yang pertama itu yaitu 75 sampai dengan 77. Di sini dapat dilihat bahwa dengan mendekati angka range 3 itu ialah 75 sampai 77. Jadi kita mendapatkan frekuensinya itu kita hitung 1 2 3. Oke, jadi kita dapat di sini. Oke. Selanjutnya yaitu kita sudah dapat kelas A-nya. Selanjutnya untuk menemukan kelas B-nya sama seperti tadi, kita mulai dari angka 78, tapi kita di sini tidak menggunakan angka 78. Tapi itu bisa teman-teman. Jadi angka dari 78 hingga 80. Tapi untuk menghitungnya itu kita mulai dari angka 79.
maka range-nya itu kita kan 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi dari angka 78 hingga 80 untuk mendapatkan kelas B-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencari di angka 81 hingga 83. Nah, di sini teman-teman kenapa frekuensinya 0? Karena di sini angka 81 hingga 83 itu tidak terdapat dalam data siswa. Jadi sehingga tidak mencapai dari frekuensinya. Makanya kita berikan angka 0 untuk kelas C. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk kelas D-nya itu sama seperti tadi. Jadi kita akan mencari mulai dari angka 84. Nah, kita mulai dari angka 84 sampai 86 untuk mendapatkan interval kelasnya yang ke 3. Jadi dapat kita hitung 84, 84, 85, 85, 85. Jadi dapat kita hitung bahwasanya di sini dari angka 84 sampai ke 85 itu 5 frekuensi. Jadi dapat kita tulis di sini adalah 5 frekuensi. Jadi kenapa kita tidak tuliskan ke dalam 86? Karena kita tidak memiliki angka 86 pada data nilai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari data E-nya. Jadi di data E-nya ini yaitu kita mulai dari angka 87 hingga 89. Karena dari jarak angka 87 sampai 89 ini itu memiliki range-nya itu 3, 87, 88, dan 89. Seperti itu teman-teman. Akan tetapi di sini itu sangat banyak range-nya yang kita dapat. Karena frekuensi yang kita dapat maksudnya. Karena di sini banyak nilai siswa itu mendapatkan nilai 89. Jadi dapat kita lihat bahwasanya terdapat 18 frekuensi dari kelas E. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai kelas terakhir ialah kelas F, itu kita hitung mulai dari angka 90. Nah, akan tetapi di sini kita tidak menggunakan memiliki angka hingga 92, tapi kita tetap masukkan di tabel distribusi frekuensinya. Jadi 90 hingga 92. Akan tetapi di sini yang kita masukkan itu bukan adalah angka dari 90 sampai 92, tapi yang kita masukkan adalah sesuai dengan data yang ada. Jadi di sini 90 itu hanya 2, 1, dan 2. Jadi maka kita masukkan di frekuensinya adalah 2 untuk kelas F. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kelasnya itu sama dengan kelas yang ada pada kita tulis tadi. Jadi kita dapat di tabel distribusi frekuensinya. Jadi sama teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batangnya. Jadi di sini teman-teman, dari dapat kita lihat bahwa di kelas A itu dia mendapatkan frekuensi 3. Jadi kita tulis sesuai dengan range-nya. Untuk kelas A itu berada di angka 3. Oke, sini teman-teman, di angka 3. Nah, kemudian kita lihat kelas yang B, itu sama teman-teman, dia itu berada di angka 3. Ini dia. Nah, untuk kelas C, karena dia berada di angka posisi yang ke 0 untuk frekuensinya, maka kita gambarkan yaitu 0. Jarak itu diagram batangnya hanya 0, tidak ada. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini untuk kelas D itu adalah 5. Dia itu meningkat. Jadi dapat kita lihat di sini itu 5. Nah, selanjutnya adalah yang paling tinggi adalah kelas E karena memiliki 18 frekuensi, yaitu sampainya di atas sini. Seperti itu teman-teman.
Nah, dan terakhir ialah kelas F. Itu hanya 2. Seperti itu teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan untuk diagram batangnya ialah 18 frekuensi yang paling tinggi dan yang paling rendah adalah 0. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang adalah kita akan mencari modus. Jadi teman-teman, modus itu adalah sebuah nilai yang paling sering muncul. Jadi dapat kita lihat pada data di atas, yang nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai 89 karena terdapat 14 kali kemunculan data nilai 89. Jadi bisa kita masukkan bahwa modusnya itu dari data nilai rapor siswa pemasaran adalah 89 karena dia itu 14 kali muncul. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan mediannya itu kita akan mencari nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya itu gampang teman-teman karena kita mendapatkan eh, data yang ganjil. Jadi bisa kita lihat di sini itu hanya kita menghitung bisa dari 15 ke sana dan 15 ke bawah ke sini. Jadi dapat kita lihat bahwa yang menjadi nilai tengah itu adalah di angka 89, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir ialah menentukan mean atau rata-rata dari nilai rapor siswa. Jadi dapat kita lihat di sini untuk mendapatkan rata-rata siswanya itu kita jumlahkan keseluruhan data dulu. Jadi kita menjumlahkan keseluruhan data dari 31 siswa ini, kemudian kita bagi 31. Nah, maka akan menghasilkan nilai 85,90. Seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan dari statistik. Nah, jadi kita sudah dapat dari mean, median, modus, diagram batang, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, maka dari itu berakhir pula dari presentasi dari saya terkait mata kuliah statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.